Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 12 BDP, how are you? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mapel kita bisnis online yang materinya masih membahas tentang apa itu e-commerce ya. Dan semuanya tentang e-commerce. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk belajar, menggali informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat sempat dan sehat ya untuk kita. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kamu dalam terus belajar. Baik anak-anak, masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang jenis-jenis e-commerce secara umum ya. Jenis-jenis e-commerce secara umum ini masih ingat ya, ada business to business, and then ada business to consumer, ada consumer to business, ada consumer to consumer. Maksudnya seperti ini, business to business. Saya review lagi ya. Kalau di sini nanti saya akan berikan materinya ke kamu. Ini insya Allah saya akan kirimkan materinya ke kamu. Kita lihat business to business itu berarti dari dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya ya, karena perusahaan yang satu membutuhkan bahan mentah ataupun mungkin alat ya, tools yang akan mereka gunakan, jadi membeli dengan ke perusahaan satunya. Kemudian business to consumer, bisnis kepada konsumen, ini yang banyak sekali terjadi seperti di Lazada, di Bukalapak dan lain sebagainya. Itu business to consumer. Sedangkan ada lagi consumer to consumer. Seperti yang saya gambarkan tadi, di mana consumer to consumer ini dari konsumen kepada konsumen lainnya. Saya membeli dari perusahaan sebagai reseller, kemudian saya jual lagi ke konsumen atau reseller ya. Kemudian consumer to business itu juga bisa. Misalnya saya konsumen, saya punya bahan mentah, saya jual ke perusahaan. Nah, itu namanya consumer to business. Nah, sekarang itu jenis e-commerce secara umum ya, secara umum pengertian jenis-jenisnya. Di sini Bu Yuti juga punya jenis e-commerce berdasarkan aplikasi. Jadi aplikasi apa saja yang digunakan untuk e-commerce tersebut ya. Ada e-market, kalau kalian sering dengar, ada consumer atau customer care, kemudian ada lagi extended supply chain, dan ada vendors management. Kita simak satu-satu ya. E-market itu suatu tempat di dunia maya, jadi menggunakan di sini pertemuan antara, kamu tahu market ya, pasar ya. Syaratnya pasar itu kan ada 3, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan. Nah, market di sini ini pengertian secara umum atau secara sempit, bertemu antara penjual dan pembeli, jadi harus saling bertemu. Nah, di e-market ini bertemunya di dunia maya, tapi jelas ini bukan virtual bertemunya, tidak tatap muka, tapi mereka bertemu di dunia maya. Nah, kita lihat lagi penjelasannya. Suatu tempat di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan sebuah transaksi. Transaksinya ya jelas ya, transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Jadi menggunakan internet. Nah, ini pengertian kalau kamu klik e-market di situ nanti muncul semua browsing. Nanti saya akan minta kamu untuk mencari ya. Jadi di situ jelas ya, di sini kalau kita butuh yang namanya internet untuk membuka e-market tersebut untuk melakukan transaksi. Jadi transaksinya pun melalui by elektronik ya, melalui elektronik. Kalau COD itu masih bertemu antara penjual sama pembelinya gitu. Kecuali menggunakan ekspedisi itu berbeda. Kalau dulu kan harus uang dulu dikirim baru barang itu sampai. Nah, sekarang sudah beda lagi model bisnis online-nya. Barang itu diterima bersama uang atau namanya COD, cash on delivery ya. Itu sama aja, tatap muka, walaupun
bukan penjual langsung yang bertemu, tapi melalui ekspedisi. Next kita lihat consumer atau customer care namanya. Apa itu? Usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan yang telah dimilikinya. Seperti ini. Kamu sudah belajar marketing. Ada yang namanya purna jual atau after selling. Nah, perusahaan-perusahaan itu yang perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan yang punya peduli dan tanggung jawab ke pelanggannya, itu mereka mempunyai namanya customer care. Ada barcode di situ atau kamu bisa klik di situ, ada nomor handphone dari si itu ya, atau ada yang namanya konsultasi online juga. Nah, itu bisa. Misalnya kamu menemukan barang yang sudah tidak layak pakai, atau misalnya kok ketika kamu menggunakan sebuah kosmetik, kok itu kosmetiknya bikin tambah parah luka atau jerawat kamu. Nah, kamu bisa menghubungi yang namanya customer care tersebut ya, nanti dijelaskan oleh mereka. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan. Nah, kalau kamu klik di situ, googling customer care, nanti keluar semua perusahaan-perusahaan mana saja yang memiliki customer care itu ya. Lagi-lagi ini juga harus online. Nah, ini dengan seperti ini, kepedulian after selling atau purna jual dari perusahaan tadi itu akan terus meningkatkan hubungan kontak erat antara si pelanggan atau konsumen kepada si produsen atau kepada perusahaan. Dan yakinlah dengan cara ini bisa menjadi bahan atau promosi gratis perusahaan tersebut. Kemudian ada extended supply chains. Apa itu? Kita baca. Aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah atau raw material ya, dibeli sampai dengan produk itu jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Misalnya seperti ini. Ditulis nanti kamu sambil cari ya contoh atau extended supply chain yang ada di internet ya, atau googling. Nah, aktivitas-aktivitas yang ada di situ, misalnya Bu Yeti ini punya perusahaan ban. Perusahaan ban itu membutuhkan yang namanya getah karet. Nah, dari raw material bahan getah karet itu saya pajang di website saya. Di situ apa yang saya butuhkan. Nanti para supplier itu mengirimkan surat penawaran atau bentuk penawaran kepada saya bahwa saya punya getah karet dan lain sebagainya. Kemudian saya proses menjadi bahan jadi. Itu namanya extended ya. Extended supply chain namanya seperti itu. Jadi aktivitasnya dijelaskan di website tersebut. And then yang berikutnya, maksud saya di aplikasinya ya, vendors management. Perusahaan melakukan manajemen dari segala hal, misalnya pembelian bahan material dan pengadaan barang untuk menjaga kos perusahaan. Nah, ini sebuah aplikasi yang bisa misalnya kamu punya perusahaan, nah di situ ada aplikasi namanya vendors management. Nanti bisa dilihat, sama-sama kita lihat nanti. Di situ aplikasi itu menyediakan bagaimana kamu memanage perusahaan kamu itu dari memunculkan bahan mentah, terus bagaimana mengatur keuangan dan lain sebagainya. Itu namanya vendors management. Mudah-mudahan paham nggih. Sedikit-sedikit aja materinya. Kemudian kita sampai ke tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce ini Bu Yeti simpulkan ada 6 ya. Meningkatkan pangsa pasar, ini jelas. Kalau misalnya apalagi pandemi seperti ini, orang sudah tidak banyak sekali persyaratan untuk datang ke pasar, persyaratan untuk datang ke mall dan lain sebagainya. Nah, mau tidak mau mall itu akan dibatasi. Kalau dulu orang tidak dibatasi masuk mall, sekarang hanya 500 orang yang boleh masuk ke situ, dan sisanya orang akan kembali ke rumah dengan sia-sia. Dengan adanya e-commerce ini, maka mall-mall tersebut atau produsen-produsen tersebut tidak akan kehilangan pelanggan. Nah, dengan adanya e-commerce meningkatkan pangsa pasar ya. Kemudian menurunkan biaya operasional. Ini jelas ya. Kalau misalnya kamu punya toko, otomatis kamu akan mencari
karyawan yang menjaga toko kamu tersebut. Nah, berapa karyawan, terus berapa orang yang packing, berapa orang yang ini. Tapi dengan adanya e-commerce itu menurunkan biaya operasional, tidak perlu sewa toko atau ruko ya, kemudian tidak perlu sewa, tidak perlu memperbanyak pegawai dan lain sebagainya, melebarkan jangkauan. Dengan adanya e-commerce tadi kan media yang digunakan, sarana yang ada adalah memanfaatkan fasilitas jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet maka jangkauan dari kita berjualan, kalau misalnya saya hanya membuka toko, maka hanya lingkungan sekitar atau tempat sekitar aja yang membeli. Tapi kalau dengan e-commerce yang beli bisa dari luar negeri, bisa dari mana-mana, dari ujung kulon sampai timur, seterusnya ya. Itu melebarkan jangkauan. Kemudian meningkatkan customer loyalty. Di sini maksudnya ketika kamu masih ingat 7 etika berjualan atau bisnis online, salah satunya adalah sabar ya, kemudian ada lagi adil dan lain sebagainya itu. Nah, dengan kita meningkatkan etika atau syarat dari bisnis online itu, maka customer atau konsumen itu akan loyalty itu setia kepada kita. Dia akan datang lagi, akan memesan lagi barang kepada kita. Nah, itu tujuan dari e-commerce, meningkatkan customer loyalty. Karena apa? Di sini benar-benar orang cuma duduk manis di rumah, produk datang. Ya syaratnya kita harus benar-benar bertanggung jawab atau benar-benar etika dari bisnis online itu dijalankan. Kemudian meningkatkan supply management tadi ya, supply management di sini tadi ini extended supply chain tadi bisa meningkatkan itu. Kemudian memperpendek waktu produksi, jadi produksinya tidak terburu-buru dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, manfaat dari e-commerce ini tidak hanya untuk produsen saja, tapi juga bagi masyarakat dan pemerintah, juga bagi konsumen. Masyarakat belum tentu konsumen ya, konsumen juga belum tentu masyarakat, bisa pemerintah. Dilihat di sini bagi produsen apa? Tadi ya, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi biaya atau cost ya, efisiensi kinerja dan membantu perusahaan dalam hal spesifik. Sedangkan untuk pemerintah di sini bisa meningkatkan daya beli masyarakat, otomatis produsen-produsen ini akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, ini akan menjadi pemasukan anggaran untuk pemerintah. Kemudian mengurangi pengangguran. Nah, ini juga iya. Mereka yang tidak bekerja di perusahaan bisa berjualan online seperti itu. Kemudian meningkatkan kredibilitas masyarakat, ya. Terus bagi konsumen apa? Bagi konsumen kesempatan untuk membeli produk luar negeri. Nah, karena jaringannya tadi sangat luas, di sini tadi melebarkan jangkauan, kita bisa beli handphone langsung dari Jepang, ya. Karena jangkauannya tadi kita bisa membeli ke sana. Karena ini tadi ada MEA tadi ya, bagaimana meningkatkan ekonomi Asia seperti itu. Dapat memilih berbagai produk atau jasa secara langsung. Nah, ini nggak perlu datang ke toko, buka handphone atau buka laptopnya, perangkatnya, mobile device, langsung bisa membeli dan mendapat informasi yang cepat. Informasi yang dikirim ke kita itu cepat gitu. Ini keuntungan dari e-commerce ya. Kamu lihat ada media promosi produk. Dari handphone kita bisa mempromosikan produk kita. Terus informasi tepat waktu, konsisten ya. Hubungan pelanggan yang baik tadi, purna jual ya, udah saya sebutkan. Kemudian keunggulan kompetitif. Bersaingnya itu secara kompetitif sekali, maksudnya ketat. Terus menghemat biaya, mempersingkat waktu pengiriman uang karena bisa langsung pakai e-money atau bisa juga m-banking dan lain sebagainya. Pelayanan konsumen lebih baik ya, karena dia mempunyai kesempatan untuk beretika baik di e-commerce tersebut. Terus
penempatan produk fleksibel, dan kenyamanan dalam berbisnis. Itu keuntungan dari e-commerce. Nah, kelemahannya jelas ada. Nih ya, nanti silakan kita lihat di sini ada kehilangan kepercayaan kalau kita sekali saja melakukan kesalahan. Konsumen minta produk warna biru, kita kasih warna merah. Sekali aja melakukan kesalahan, padahal sebelumnya kita mengeluarkan promosi, kita melakukan hal-hal baik, tapi karena satu kesalahan bisa kredibilitas kita atau kepercayaan masyarakat itu akan berkurang. Ya. Kemudian adanya kecurangan. Ini payung hukum dari bisnis online itu masih sangat lemah, apalagi di Indonesia. Kalau ada kecurangan, kita bingung mau melapornya kemana, orangnya di mana. Bisa aja dia ngasih alamatnya alamat palsu. Seperti itu ini. Ya, saya sudah mengirimkan uang, ada handphone murah, saya mau beli harganya 500.000, satu minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun barangnya nggak saya terima. Saya mau lapor kemana? Saya lapor ke polisi, malah diketawain sama kepolisiannya karena payung hukumnya tidak jelas, ya, atau belum. Kemudian pencurian informasi nih, ketika kamu mengirimkan data komplit, ya, alamat, nomor KTP, bahkan nomor HP kamu. Sekarang kita nomor HP aja bisa disalahgunakan, nak. Bisa disalahgunakan karena HP kita lengkap, ya, KK dan lain sebagainya sudah ada di situ nomornya. Nah, jadi berhati-hati. Kemudian kerugian dari non teknis. Ini kerugian non teknis seperti waktu dan lain sebagainya. Adanya pihak tak terkait, ini pihak-pihak tak bertanggung jawab tadi. Kemudian kerugian yang tak terduga, misalnya karyawan kamu mengantuk, seperti itu, harusnya dikirim ke Lampung malah dikirim ke Irian Jaya, produknya hilang, ya, nih tidak bisa dilacak dan lain sebagainya. Ini mengalami kerugian. Nah, seperti itu. Jadi itu dulu yang kita bahas. Nanti materinya saya kirimkan ke kalian juga di Google, ada di Google Classroom. Nanti silakan kalian buka, kalian baca. Kalau tidak ada di buku, silakan kamu tambahkan di note kalian, ya, di catatan. Terima kasih. Saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.